106 dia Untirta Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Setelah selesai weekend kemarin, jadi hari ini sore ini bertemu lagi bersama Hari Heri di program terkeren kita, yakni Kumadai, Kupu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Sore kali ini kita bakal membahas tentang, seperti biasa ya, hal-hal yang bermanfaat. Kita akan berbagi buat Smartizen semuanya. Makanya dengerin terus ya di frekuensi 106 dia Untirta. Tombo Hati dari Opik. Nah, ini obat hati karena kita bakal membahas tentang masalah hati nih Smartizen nih. Kira-kira apa sih masalah hati ya yang biasanya orang-orang rasakan, ya termasuk kita juga ya. Jangan sampai kita ngelihat kesalahan orang lain tapi diri sendiri ketika salah tidak melihatnya, itu namanya tajasus ya, mencari-cari kesalahan yang itu sudah dibahas kemarin. Sekarang juga kita harus menghindari sifat jelek ini, sifat buruk nih. Sifat buruk ini yang bakal saya sampaikan ya Smartizen, untuk Smartizen semua. Jadi sore kali ini kita bakal membahas tentang bahaya sifat bergunjing atau bergosip nih. Nah ini nih biasanya yang emak-emak, ibu-ibu, teteh-teteh yang suka biasanya sambil cari kutu gitu kan di tetangga, sambil ngomongin tetangga sebelahnya. Tapi jangan salah, ketika kalian sudah tidak berkumpul di situ gitu kan, jadi kalian juga yang diomongin gitu. Jadi siklusnya gitu aja. Misalkan ya dalam satu circle 5 orang, termasuk saya misalkan ya, kita ngomongin orang yang nggak datang gitu kan. Iya sih itu mah gini-gini. Nanti kalau saya yang nggak datang, sayanya diomongin. Ya itu hal wajar lah dan nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau gibahnya ngomongin hal yang nggak bener ya jangan. Jarang sih kalau gibah tuh ngomong yang bener ya. Jadi jatuhnya memuji bukan gibah. Makanya ini sifat tercela karena memang gibah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Gibah diartikan sebagai menggunjing. Artinya gibah adalah menyampaikan sesuatu yang terjadi pada seseorang yang jika orang yang bicarakan tersebut mendengarnya akan merasa tidak suka. Nah, biasanya gibah ini dilakukan sama orang-orang yang di dalam circle dia, tetangganya, temannya gitu kan. Bahkan orang yang tidak kenal pun kadang suka ngegibahin. Ini yang suka bikin orang kesinggung. Entah biasanya cerita itu hanya sebatas mitos atau hanya berita burung, cuman sering diomongin, digibahin, padahal beritanya belum tentu benar gitu kan. Gibah bisa dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan yang lainnya seperti isyarat atau perkataan. Isyarat dengan mata atau bibir dan yang lainnya. Yang penting bisa dipahami oleh saat bergunjing tersebut. Biasanya pakai mimik wajah tuh, tau gak sih kalau lagi bergunjing tuh ada tetangganya lewat bawa mobil bagus gitu kan, terus ada ekspresi tetangganya kayak ih apa sih gitu kan, kayak ngerasa dia tuh kok sombong sih ya, padahal mah dia tuh ngelakson sopan senyum, tapi ya karena suka bergibah terus dikedip-kedipin, siapa tahu itu mah dapat punya mobilnya dari ini, dari yang gak baik, korupsi, jual ini jual itu. Selalu gibah, orang-orang gibah itu selalu mencari kesalahan juga. Nah di dalam gibah tuh ya ada tajasus, bisa jadi ada fitnah, ada segala macamnya hal-hal yang buruk, makanya harus dihindari nih. Sesuai juga nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad ya, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lantas beliau menjelaskan, gibah itu ialah engkau menyebut keburukan saudaramu yang ia tidak suka. Ada yang bertanya, bagaimana sekiranya jika yang ada pada saudaraku itu memang benar seperti yang kukatakan? Beliau menambahkan, jika benar adanya, jika benar ada padanya apa yang engkau katakan, itulah yang namanya gibah. Dan jika sekiranya apa yang engkau katakan tidak ada pada saudaramu, itu namanya fitnah. Hadis riwayat Muslim. Nah ini menandakan bahwasanya sekalipun ini orang benar, sekalipun kayak misalkan orang beli baju itu dapat ngutang, sekalipun dapat minta, kita nggak boleh diomongin ke orang-orang. Ya kayak misalkan baju dapat utang juga gaya, ya udah digibahin terusnya jelek-jeleknya, ya utang kan nggak apa-apa ya bikin orang kesinggung gak sih, meskipun iya karena mungkin banyak pengeluaran si orang tersebut makanya bajunya utang, tapi kan kalau diomongin pasti sakit hati kan.
Iya kan? Itu mah motornya juga dapat ngeredit. Iya, tahu ngeredit. Cuman kenapa harus diomong-omong ke tetangga sebelah sih? Pasti kan ada yang sakit hati. Kalau misalkan dia nggak ngeredit aslinya, dia tuh bener beli cash, maka itu jatuhnya fitnah karena itu berita yang nggak bener. Gitu Smartizen ya. Jadi emang gibah tuh aduh hal-hal yang sangat buruk sekali. Padahal orang yang suka ngegibahin juga sebenarnya suka digibahin lagi sama temen yang lainnya ya gak sih? Jadi ya jangan ya sikap gibah tuh kayak kita ngerasa apa ya ketagihan. Bener lah. Kalau ngomongin orang kan kadang enak banget bisa ketawa ketiwi gitu kan. Jadi ya udahlah ya hindari sifat buruk tersebut karena harusnya sama manusia menjaga ya menjaga aibnya masing-masing, menjaga aib orang lain juga. Kalau emang dia melanggar lapor polisi, misal dia melanggar suatu hukum gak usah diomong-omongin gitu Smartizen ya. Jadi kita habis ini bakal membahas tentang hukum gibah itu seperti apa. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus. 106 dia Tirta Smart Energy. Nah Smartizen masih membahas kelanjutan tadi ya soal yang masalah bahaya bergunjing. Jadi karena ini mah udah sore, siapa tahu Smartizen baru bergabung. Tadi tuh kita sudah membahas nih ya tentang apa itu bergunjing, apa itu gibah dan menganalogikannya. Jadi biasanya kita itu pasti pernah digibahin. Sesering-sering kalian pernah bergibah atau bergunjing kepada teman kalian sendiri, kalian juga pasti pernah. Kalian jangan merasa spesial tidak pernah digibahin gitu kan. Cuman ini kita harus memberitahu bahwasanya gibah itu memang nggak baik. Gibah itu bisa menimbulkan ya dalamnya fitnah, kayak hoax gitu kan ya, menjatuhkan orang gitu kan. Pokoknya bahaya deh ya. Makanya di sini kita bakal membahas tentang hukumnya kira-kira seperti apa gibah itu sendiri. Nah, gibah adalah perkara yang diharamkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala nih ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging kan? Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat. Jadi ya, analoginya orang-orang sesama muslim, sesama manusia yang suka bergunjing, yang suka ngomongin orang gitu kan, itu diibaratkan kita seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Gila, iya kan? Kenapa analoginya kayak gitu? Ini ibaratnya kita memakan orang kayak bisa merenggut gitu kan, merenggut nama baik dia. Meskipun benar, iya misalkan ada saudara tadi tuh ya beli dapat motor dapat kredit. Ya kenapa kita harus ngasih tahu? Tahu nggak sih dia mah si Anu mah beli motornya kredit tahu, kayaknya nggak punya duit deh. Kalau penghasilnya kemana sih? Padahal kan dia gajinya udah cukup, tapi kenapa kredit ya? Ya kenapa ikut urusan orang gitu ya? Udah kredit kan mungkin karena tadi itu banyak pengeluaran segala macam. Dan ketika mungkin diomongin kayak gitu ke orang lain, ya si orang itu bakal tersinggung lah. Ya maksudnya ya yang kredit saya kenapa diomongin itu, makanya kan orang bikin sakit hati kan nggak boleh. Lagian apa manfaatnya sih ya ngasih tahu orang kalau dia kredit gitu, ataupun hal-hal yang lainnya ya gitu Smartizen ya. Jadi ini Imam Nawawi berkata ya dalam Al-Azkar, ketahuilah bahwasanya gibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang menggibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkan dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seorang mulai menggibah untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudorot yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya yang meninggalkan majelis tempat gibah tersebut jika memungkinkan hal itu. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraan gibah tadi dengan pembicaraan yang lain, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat. Gini maksudnya Smartizen ya. Misalkan Smartizen lagi duduk di dalam ruangan gitu, di tempat atau di kelas. Di tempat itu lagi ngomongin orang, ngomongin saudaranya, mungkin ngomongin teman kalian. Nah, di situ ada pilihan. Kalau kalian berani untuk menegurnya, silakan tegur. Kalau emang tidak berani, ya udah kalian nggak setuju lah sama gibah itu, kalian boleh pergi. Dan juga kalau kalian bisa menegur dia dengan apapun itu ya,
kayak lisannya kayak nggak setuju segala macem, boleh diobrolin, dipotong pembicaraannya bahwa nggak sesuai apa yang diomongin. Bahkan kalau sesuai pun ngapain gitu ya harus diceritain sama temennya. Tapi kalau emang kalian gak berani karena mungkin mereka banyakan dan kalian ngerasa nggak mau ada masalah, ya udah kita tidak menyetujui aja. Mending pergi gitu dari tempat yang nggak baik itu. Ya kurang lebih kayak gitu ya Smartizen ya. Jadi intinya itu ya dilarang gitu kan, nggak boleh. Bahkan Allah sendiri tadi tuh telah berfirman. Nah, ini juga ada hadis nih ya biar memperkuat ya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya riba yang paling bahaya adalah berpanjang kalam atau ucapan dalam membicarakan keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Maksud tidak benar tuh ya kecuali ya keburukannya itu karena dimintai keterangan oleh polisi, oleh pihak-pihak berwenang. Misalkan ini orangnya yang korupsi bener nggak sukanya menggelapkan atau menggelapkan uang ya, ataupun beli barang-barang mewah. Kan kalau orang pejabat terindikasi atau tersangka untuk korupsi, boleh dong ditanya-tanya ini suka jalan-jalan kemana atau apa, karena emang bisa jadi duit yang dia pakai itu hasil korupsi, hasil dari melanggar hukum gitu kan, itu boleh bagi yang tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan orang lain gak punya pekerjaan ataupun punya gaji tertentu terus diomongin situ mah gajinya segitu tapi mainnya ke luar negeri, tahu tetangganya dicerita, padahal kan dia nggak ada pihak berwenang tuh ya yang diminta keterangannya gitu ya, nggak ada alasan dia untuk bener-bener harus bercerita gitu, inisiatif aja biar ada obrolan sama tetangga gitu kan, ya itu nggak boleh. Ya apa ya, harusnya kita sebagai tetangga sesama saudara semuslim harusnya mendukung, bahkan lebih jadi motivasi gitu. Wah dia lagi apa meskipun kerja gitu bisa ya untuk jalan-jalan, mungkin dia nabung ya, saya harusnya gitu nih, jangan boros, harusnya nabung supaya bisa main-main juga sama keluarga sama saudara, kan itu lebih bagus ya Smartizen ya. Nih hadis selanjutnya ya, riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah, kami pernah bersama Nabi tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan, kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah menggosip kaum mukmin. Waduh, dianggap busuk loh, dianggap baunya nanti hal-hal yang buruk. Naudzubillahi min dzalik pokoknya Smartizen ya. Moga-moga kita terjauh dari sifat dari bergunjing dan gibah ini ya. Jadi itulah ya, jadi sifat hukumnya tidak boleh alias haram. Masih ada pembahasan lagi lebih dalam tentunya setelah lagu Friendly Peristiwa Subuh 106 dia Untirta Smart Energy. Nah Smartizen nih, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya ya buat kalian semua yang telah menjalankan. Ini buat Smartizen yang baru gabung banget nih karena habis macet-macetan takutnya ya pulang dari kerjaan atau dari tempat wisata gitu kan, karena mungkin habis weekend agak dibablasin satu hari gitu kan, jadi Senin sore pulangnya, jadi sekarang baru pulang langsung dengerin Kumadai biasanya kan, iya kan, iya dong Smartizen iya kan, dipaksa terus ya siapa tahu bener gitu kan. Jadi sore kali ini lagi membahas tentang bahaya sifat bergunjing, khususnya buat yang ukhti yang perempuan nih ya. Ya laki-laki juga ada sebenarnya ini, cuman kebanyakan yang kita tahu kan yang suka nongkrong di tetangga, yang ngomong-ngomongin tetangga, anak orang segala macemnya kan, biasanya emak-emak, boleh nih bapak-bapaknya dikerasin suaranya nggak apa-apa radionya, atau mana yang lagi streaming boleh dikerasin supaya si emak-emaknya ngedenger, supaya nggak boleh gibah lagi karena bahaya. Nah sekarang nih ya kita bakal membahas tentang kira-kira apa aja bahaya kalau kita suka bergibah terhadap saudara-saudari kita nih, bahayanya nih. Yang pertama nih ya, boleh dicatat Smartizen. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala ya, karena siapapun yang ngomongin sesama manusia sama saudaranya berarti ia telah menghina makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, sehingga gibah atau sepantasnya mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau kita nggak suka ngibagihin, kayak tahu nggak anak itu tuh orangnya molot, tahu anaknya padahal udah gede, udah kelas 5 SD tapi masih molot, masih suka ngompol, tahu kayaknya nggak diurus deh sama orang tuanya. Ya Allah,
Kenapa sih urusan rumah tangga orang, urusan anak orang langsung diomongin yang jelek-jeleknya terus? Tahu nggak sih, situ mah ngasih jajan ke anaknya, ya Allah sedikit banget, cuma 3.000, ya Allah. Padahal itu mah naik angkot juga nggak cukup. Waduh. Kenapa sih ya? Kenapa ya harus diomongin gitu loh? Apalagi meledek-ledek ciptaan Allah itu nggak boleh. Itu nama juga meledek Allah Subhanahu Wa Taala selaku penciptanya. Jadi nggak boleh sepertinya ya. Selanjutnya ada dikeraskan hatinya, karena gibah biasanya diiringi kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Terlalu banyak mengumbar keburukan yang sebab hatinya keras, maka terlalu dekat dengan dosa yang tidak tampak. Mungkin sekilas itu kayak tidak berbuat dosa gitu ya, saya nggak kriminal kok, saya tidak mencuri, ya ini juga hal lain dosanya. Ngomongin orang kan pasti kalau orang itu diomongin dan diomongin keburukannya, aib-aibnya, pasti marah juga gitu kan. Dia juga nih yang suka ngegibah, kalau diomongin balik tentang keburukannya ya pasti marah. Sekarang nih yang ngomongin gibah, diomongin orang gibahnya, yang suka ngegibah pasti marah diomongin sekarang karena disinggung terus ya. Selanjutnya ada memicu pertengkaran, karena siapapun pasti tidak ada yang senang ketika aibnya atau hal-hal yang bersifat pribadi diomongin kepada orang banyak. Jelas lah, tetangga nih ngomongin nih atau ekspresinya kelihatan nih suka gibah, kedengeran sama orang yang diomongin, pasti bertengkar lah. Maksudnya apa? Ini anak-anak saya misalkan ya dikasih duit 5.000, ya udah gitu buat sekolahnya. Kenapa Anda ngomongin gitu kan? Jadi janganlah, bergibah itu nggak baik. Kita selalu sifat husnuzon aja gitu. Mungkin mengajarkan hemat, kan bisa jadi gitu kan. Mungkin dengan itu cukup gitu ya. Dengan jajan 5.000 anak sekolah TK atau SD mungkin cukup gitu ya untuk ukuran di kampung. Selanjutnya ada berani berbuat dosa. Kenapa tuh bisa begini? Orang yang senang bergunjing itu berarti berani berbuat dosa. Bener banget ya. Tidak punya rasa malu untuk bercerita aib-aib orang lain, malah dianggap telah berhasil mempermalukan orang lain. Ini nih yang salah nih persepsinya. Orang yang mempunyai informasi atau dalam tanda kutip ya, memulai obrolan untuk bergibah, biasanya tuh ngerasa, wah hebat nih informasi dari saya. Tahu nggak, Bu Yuli tuh anaknya tahu suka ngompol banget, nggak keurus. Ya Allah. Ini dia orang yang ngomong itu, ngomongnya berambat gitu jadi ngomongin lagi. Itu ngerasa dia berhasil tahu kayak membangun chemistry buat ngegibah. Aduh, padahal itu nggak baik, dosa, ibarat memakan daging saudaranya sendiri. Waduh. Naudzubillah min dalik ya. Serem banget sih. Selanjutnya ada ditolak amal ibadahnya. Kenapa bisa demikian? Karena gibah menjadi sebab ditolaknya amal ibadah, bahkan menghapus kebaikan yang telah diperbuatnya. Sementara bagi orang yang diomongin justru menghapus dosa kesalahannya. Nah, sudah banyak dosa gitu kan. Sekali mungkin melakukan ibadah dapat pahala, karena suka bergibah malah dihapus kebaikannya. Justru yang suka diomongin, yang suka digibahin akan luntur dosanya, berpindah ke orang-orang yang diomong tersebut, yang suka ngegibahin diri kita misalkan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Cari pahala tuh susah. Maksudnya bukan susah ya, kitanya kadang males mau sholat sunnah, mau ngasih dermawan, bantu orang males kan. Ini boro-boro dapat pahala, malah nanti pahala kita yang mungkin dilakukan itu malah hangus gara-gara kita suka bergibah. Jangan ya. Ini yang terakhir ada nih, tidak sehat hidupnya, karena kerjanya ngomongin orang, bikin hidup tidak sehat. Penuh prasangka buruk, mengumbar aib orang, akhirnya hidup dalam belanga pikiran buruk. Kenapa bisa demikian? Ini penyakit hati Smartizen. Kalau misalkan nggak ngomongin orang sekali, kayak sepi, hampa terasa hidupnya. Kalau nongkrong sama anak-anak, nggak ngomongin anak yang lain, ngerasa ada yang kurang, ngerasa tidak seru. Ini penyakit hati. Jadi harus ada orang yang dijatuhkan dulu, ada orang yang dibuka dulu aibnya, baru timbul rasa senang. Waduh, itu tuh penyakit yang bahaya. Itu penyakit hati yang harus segera diobati. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat, berhenti untuk ngomongin buruk-buruk orang lain. Ini hal baiknya. Alhamdulillah tahu Ibu Anu anaknya ranking 1. Itu alhamdulillah tahu si itu masuk pesantren, anaknya baru lulus SD. Contoh baik banget sih, bisa mandiri. Kayaknya anak saya aja bakal kayak gitu deh. Itu harusnya hal yang baik supaya jadi contoh buat orang banyak. Itu Smartizen ya.
Nah, itu dia, itu dulu ya Smartizen. Masih ada pembahasan lagi setelah lagu Opik Tombo Hati. Jagalah hati dari Senada. Nah, sesuai lagu tadi ya, kita harus menjaga lisan kita, menjaga pergaulan kita supaya tidak gibah, supaya tidak bergunjing, sesuai yang tema yang kita bicarakan sore kali ini, bahwasanya kita harus menghindari sikap-sikap tercela. Salah satunya adalah gibah atau bergunjing. Lantas gimana cara menghindari sifat bergunjing tersebut atau sifat gibah tersebut? Ada caranya. Yang pertama nih Smartizen ya, boleh dicatat banget nih supaya kita paham, supaya kita tahu gitu kan. Nggak boleh yang namanya, tuh kan lupa kan ya, nggak boleh namanya gibah. Yang pertama nih cara menghindarinya ya, sesuai ajaran Islam tentunya ya. Yang pertama, berkumpul dengan orang soleh. Hindari orang-orang yang suka bergibah. Jelas ya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pergaulan merupakan menjadi contoh terbaik gitu kan. Kita bakal istilahnya kalau kita berteman dengan orang yang suka ke bengkel gitu kan, anak bengkel, ya setidaknya kita akan bau-bau mesin, akan bau-bau oli. Kalau kita bermain dengan suka sama yang perawat, bidan segala macamnya, apoteker, mungkin kita akan bau-bau obat gitu kan, bau-bau hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi gitu kan, kita akan kecipratan juga wanginya gitu kan, entah kenapa gitu, pasti itu bener banget. Nah selanjutnya ya, ini ada hadisnya juga nih biar lebih memperkuat ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi seorang pandai besi. Nah ini nih ya analogi tadi ya, penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Itulah ya ibaratnya pergaulan kita. Kalau kita berteman sama orang yang suka bergibah, pasti kita ada dikit ikut-ikutnya lah ke bawah. Kalau kita berteman sama orang yang suka rajin gitu kan, sekolahnya rajin, ibadahnya, pasti kita akan keikutan juga. Moga-moga kayak gitu ya Smartizen. Jadi kalau ada lingkungan kalian yang gak sehat, tinggalkan saja. Yang kedua, menjaga lidah. Seseorang dapat gibah karena dirinya tidak bisa menjaga lidah dan mulutnya untuk berkata sesuatu yang tidak baik. Jadi ibaratnya lidah itu lebih tajam daripada pedang, itu bener banget, daripada pisau. Karena memang lidah kita bisa menjerumuskan orang ke hal yang tidak baik. Lidah kita bisa menyakiti orang, lidah kita bisa membunuh orang bahkan. Jadi hati-hati ya. Ini ada juga ya, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Muttafaq alaih, itu katanya ya. Jadi itu hadis dari Sahal bin Sadra gitu ya kan ya, yang diriwayatkan oleh Mutaik alaih. Jadi yang beri jaminan kepadaku bahwa mulut dan lidah itu yang pertama tuh, karena banyak banget kemaslahatannya ya. Kalau kita ngomongin hal yang gak baik, tentunya hal yang buruk itu ya, ataupun di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah tuh bisa fasik gitu kan, hitam putih gitu nantinya. Mending hal-hal yang baik aja. Selanjutnya, menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan buruk. Sudah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran Al-Hujarat tadi ya, bahwa ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ghibah merupakan sifat yang sangat buruk sekali. Jadi kita harus sadar dulu nih bahwa ya ngomongin orang tuh nggak baik. Kita juga diomongin nggak mau kan. Aib-aib kita orang-orang pada tahu nggak mau kan. Hal-hal buruk yang mungkin kita punya, sifat yang jelek yang kita punya, kalau kita diomongin ke semua orang, itu kadang mengganggu kita kan. Sederhana deh, kayak misalkan suka ngorok ya, diomongin ke se-Indonesia bahwa dia suka ngorok gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang kesinggung kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Yang keempat, introspeksi diri. Bener banget. Kita tuh suka ngomongin orang tapi lupa gitu bahwa kita juga banyak kekurangan. Ngomongin kekurangan orang, ngomongin anaknya molot, anaknya misalkan rewel, bandel gitu kan. Nggak sadar mungkin anak sendiri lebih
mungkin diri sendiri lebih kekurangannya gitu kan, harus introspeksi diri dan muhasabah diri tentunya ya. Yang kelima, mengingatkan kebaikan seseorang. Sebelum kita ngomongin keburukannya, gampang, yang buruknya udah cukup tahu aja, mending ngomongin yang baik-baiknya. Karena apa ya, itu buat contoh buat kita semua. Tahu nggak sih Bu, meskipun anaknya rewel, tapi si ibunya tuh menyayangi banget, diajarkan banget, gak pernah bosen itu. Tahu nggak sih Bu, si anak ini, anaknya ibu tuh ya, tetangga sebelah tuh, meskipun dikasih 5.000 tapi dia tetap nurut, rajin sekolahnya. Itu ada manfaatnya, bukan malah dia orang tua kok ngasihnya 5.000 doang, anaknya lagi kayak udah ada jiwa-jiwa apa ya, nggak ada jiwa-jiwa pengen lebihnya gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Yang terakhir, berpikir positif. Kenapa bisa demikian? Kalau kita ngomong negatif terus, ya kita tuh sudut pandangnya negatif terus. Orang tuh kadang salah aja di mata orang yang suka ngibah. Ada orang kaya ngasih sedekah, kayak di orang kaya pengen di alam gitu kan, pengen di alam nih masa masyarakat, ya wajar kali, dia mah kaya makanya suka nyumbang, nggak ada pengorbanannya, paling duit orang tuanya gitu. Ada orang kaya yang nggak nyumbang, diomongin lagi, itu orang kaya kok nggak pernah nyumbang ya ke orang yang nggak punya, padahal dia harta mah nggak dibawa mati ya. Itu nggak tahu kayak hartanya buat foya-foya doang. Wah, serba salah. Memberi salah, nggak memberi juga salah. Itu buat orang-orang yang berpikir negatif terus. Makanya harus pikir positif ya, Smartizen ya. Dulu kan husnujon daripada suujon. Itu dia ya. Jadi moga-moga bermanfaat tipsnya buat Smartizen semua. Jadi masih ada lanjutannya, karena udah bentar lagi jam 7 ya. Jadi ada lagu dulu kayaknya ya, dari Raihan nih ya. Raihan yang berjudul Iman Mutiara. 106 Diam Tirta Smart Energy. Ya, Smartizen. Jadi sore kali ini atau udah menjelang mau Isya ya, Heri harus pamit dulu karena sudah menunjukkan waktu jam 7 malam. Tapi ya, besok kita bakal ketemu lagi. Oh, Teh Ica tentunya ya, bersama Ica di program tercinta kita juga, Kumadai Menjelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat tentunya ya, dari jam 5 Smartizen harus stay terus. Moga-moga ilmu yang saya sampaikan tadi, yang kita bagi gitu ya, buat kalian semua, buat Smartizen semua, bisa bermanfaat tentunya buat pribadi saya juga ya. Ini buat bahan evaluasi juga buat kita semua. Moga-moga tidak bakal berhenti sampai sini, kita memberikan ilmu-ilmu bermanfaat tentunya ya, dan bisa dipraktekkan di kemudian hari. Oleh karena itu saya undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.